teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Olivia Bano dengan NIM 2024-720067 kelas B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran dosen pengampu Ibu Kardiana Meta Rozana, SPD, MPD. Terima kasih. Pertama, rancangan refleksi proyek setelah batik atau deep learning. Refleksi dirancang menggunakan jembatan pengetahuan untuk memastikan pembelajaran mendalam. Siswa diminta menyebutkan 3 konsep matematika baru atau geometri yang mereka temukan dalam motif batik, dilanjutkan dengan menyebut 2 nilai filosofi atau budaya dari motif tersebut. Terakhir, mereka mengajukan satu pertanyaan yang masih ingin mereka eksplorasi lebih lanjut. Kegiatan ini secara efektif pemahaman matematika formal dengan penghayatan konseptual budaya, yang merupakan inti dari deep learning. Yang kedua, strategi pemanfaatan permainan tradisional atau numerasi dan budaya. Guru strategi fokus pada 3 aspek terintegrasi. Yang pertama, numerasi, budaya lokal, dan berpikir kritis. Untuk numerasi, guru memodifikasi aturan permainan seperti congkelak agar siswa secara aktif menghitung dan menerapkan operasi matematika yang lebih kompleks, biasanya menggunakan perkalian untuk menghitung total biji. Sebelum bermain, guru wajib menjelaskan sejarah dan filosofi permainan, bahkan menggunakan istilah lokalnya, untuk menumbuhkan kesadaran budaya setelah bermain. Guru mendorong pemikiran kritis melalui pertanyaan tentang efisiensi dan strategi, menjadikan permainan sebagai alat hitungan yang kontekstual dan bermakna. Yang ketiga, rancangan pembelajaran puisi rakyat dengan meaningful learning. Pembelajaran puisi rakyat atau pantun menggunakan pendekatan meaningful learning agar siswa tidak sekedar memahami makna teks, tetapi juga menghayati nilai-nilai budayanya. Awalnya, siswa diajak fokus penuh dengan mendengarkan irama dan merasakan emosi yang muncul dari pembaca pantun. Selanjutnya, dilakukan analisis makna untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan nilai-nilai luhur seperti etika, moral, dan sosial yang terkandung dalam bagian isi. Sebagai output, siswa membuat pantun nasihat mereka sendiri yang merefleksikan pemahaman dan penghayatan mereka terhadap kearifan yang diwariskan melalui bahasa. Kesimpulannya, seluruh rancangan ini menegaskan bahwa kearifan lokal adalah katalisator utama untuk mencapai kualitas pembelajaran yang tinggi. Melalui refleksi batik, modifikasi permainan tradisional, hingga penghayatan puisi rakyat dan proyek pasar, kami secara konsisten menggunakan alat budaya yang akrab dengan siswa. Strategi integrasi ini tidak hanya berhasil menjembatani jurang antara konsep formal dan konteks hidup sesuai dengan prinsip Vygotsky, tetapi juga menjamin tingkat capai forsial, yaitu numerasi kontekstual, literasi budaya yang mendalam, dan yang terpenting pemahaman yang terekam mendalam atau deep learning karena relevan dengan ide. Yang kelima, argumentasi kritis, integrasi kearifan lokal dalam deep learning. Integrasi kearifan lokal sangat krusial karena ia menjembatani jurang antara konsep formal sekolah dan konteks hidup siswa sekolah dasar.
yang merupakan kunci deep learning. Secara kritis, kearifan lokal berfungsi ganda, membangun literasi budaya karena menjadikan pelajaran relevan dengan identitas diri, dan memfasilitasi numerasi kontekstual dengan menyediakan alat konkret seperti pola arsitektur atau sistem ukur tradisional untuk memahami konsep abstrak matematika. Argumentasi ini didukung oleh Lévy-Goskill atau konstruktivisme sosial yang menekankan bahwa pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan pemanfaatan alat budaya. Dengan mengintegrasikan kearifan lokal, kita memanfaatkan alat budaya yang sudah akrab dengan siswa untuk memfasilitasi konstruksi pengetahuan penilaian autentik proyek matematika dalam budaya pasar tradisional. Penilaian autentik dalam proyek ini dilakukan melalui 3 komponen utama. Yang pertama, penilaian produk, yang dimana laporan atau presentasi yang harus menunjukkan ketepatan hitungan numerasi seperti untung dan rugi, satuan ukur tradisional, dan kekayaan deskripsi literasi budaya atau interaksi tawar-menawar sejarah pasar. Yang kedua, penilaian proses berupa observasi langsung terhadap kolaborasi, kemampuan wawancara, dan pengambilan data di lapangan. Yang ketiga, penilaian presentasi atau uji publik, di mana siswa dinilai berdasarkan kemampuan mereka menjelaskan temuan numerisasi secara yakin dan kesejahteraan dengan nilai-nilai kearifan lokal dalam